Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Anissa Sajidah dengan NIM 2003040087. Di sini saya akan merangkum dan memaparkan materi pertemuan 9 sampai 15 dengan materi kuliah Manajemen Informasi Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SE MM. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu yang pertama pengirim informasi atau transmitter of information, yang kedua penerima informasi atau receiver of information. Berikut adalah 3 bagian fungsi terpenting dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama, transmitting device, berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dekat dan jauh. Yang kedua, connecting device, berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Yang ketiga, terminal, perangkat yang mengubah sinyal informasi asli atau suara manusia. Media telekomunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, dan mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Internet atau Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Sistem informasi pada suatu perusahaan atau organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Sistem informasi manajemen, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Sistem pemrosesan transaksi. Menurut Knet dan Jen, tahun 2008, sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS atau Transaction Processing System merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, penggajian karyawan, pencatatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Konsep penjualan yaitu konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Supply Chain Management, manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dengan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Dalam supply chain management atau manajemen rantai pasokan terdapat beberapa komponen-komponen dasar yang mendukung SCM. Komponen-komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan perusahaan membutuhkan perencana pasokan untuk mendapatkan penawaran untuk produk dan layanan mereka melalui sumber daya. Yang kedua, sumber. Hal yang sangat penting bagi perusahaan karena mereka harus memutuskan pemasok yang paling baik untuk pembuatan produk yang dibutuhkan. Ketiga, pabrikan. Di pabrik, manajemen rantai pemasokan harus dapat melakukan proses yang diperlukan untuk memproduksi,
menata dan mengemas produk. Yang keempat, pengiriman. Pengiriman sangat penting dalam SCM. Tanpa proses pengiriman, barang tidak akan bisa didistribusikan ke pelanggan atau konsumen. Bagian ini disebut sebagai logistik oleh SCM. Yang kelima, pengembalian. Ini merupakan perhatian utama dalam rantai pasokan. Perencana harus fokus pada jaringan yang fleksibel dan bertanggung jawab atas pengiriman dan kelebihan produk yang dikirim kembali kepada pelanggan. Di dalam sebuah SCM biasanya terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan dalam SCM adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang berkualitas. Ketika standar kualitas meningkat, sangat penting untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Yang kedua, pabrikan global. Ketika dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang ada dalam skala global, sangat penting untuk memiliki jaringan pengadaan yang dapat mendukung kebutuhan manajemen rantai pasokan global tersebut. Yang ketiga, permintaan pasar yang berubah. Sejalan dengan perubahan permintaan pasar dan siklus hidup produk yang lebih pendek, industri harus bekerja keras untuk menemukan konsep lain dan solusi lain yang dapat diterapkan. Yang keempat, teknologi baru. Mereka yang mampu memanfaatkan teknologi terbaru secara efektif untuk keuntungan mereka telah dapat melihat hasil langsung untuk mendukung pengembangan produk baru. Yang kelima, konsolidasi basis pemasok. Tantangannya terletak pada menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan masing-masing perusahaan dalam pengalaman dan solusi yang ditawarkan. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses-proses ini termasuk pembelajaran, perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti, dan koreksi diri. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini. Pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Intellectual property right atau yang bisa disebut juga dengan hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak, kekayaan, dan hasil dari akal budi seseorang manusia. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan haki pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta 1912. Berikut manfaat dari penerapan haki, yaitu sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain, meningkatkan kompetensi dan juga memperluas pangsa pasar, dan yang terakhir sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan strategi penelitian industri dan juga usaha di kawasan Indonesia.